Hai Sobat Klik, selamat datang di Klik Podcast. Masih bersama saya, Billy Manyu, dan partner saya, Sindra Tilianto. selamat datang di Klik Podcast Season Cemara, Cerita Asmara. Sen, gimana kabarmu hari ini? Baik. Kabarku baik juga. Sibukan sekarang apa? Ya ada. Gangguan. Ini kalau kita berdua begini, bosan ya? Bosan banget ya? Amin ya. Gimana ya? Gimana bang? Nah, tapi untungnya di episode kali ini kita kedatangan guest lain yang dimana sebelumnya di episode 2 itu kita ada Ko Adi dan Ko Eli. Ya. Kali ini kita juga kedatangan narasumber yang baru nih, beda lagi. Sekarang koko siapa? Sekarang bukan Koko, sekarang bintang tamu kita gendernya perempuan. Oke. Kemarin cowok ya. Iya, Pria. betul. Kalau gitu kita langsung panggil aja ya. Sambut yaitu Kak Irsalinda Wesa Nurahim. Halo Sobat Klik. Ya, Agak grogi sampingan sama koko-koko yang agak manis Ya. gitu. Apa kabar Kak? Baik. Manggilnya kakak atau koko? Panggil nama Panggil aja. namanya, panggil namanya Billy juga. Ya. Kita- Sinta. Ya kita panggil kakak apa? Bagusnya Kaisa atau Kalinda. Yang enak aja. yang enak aja? Eh. Kaisa aja lah. Kalinda. Kaisa, Kalinda. Kaisa, Ya udah, Kalinda. campur. Kaisa, Kaisa. Kalinda. Maunya apa? Ya Kaisa aja ya kak. Ya. Oke. Jadi ini kita seperti biasa di season Cemara ini cerita asmara kita bakal membahas cerita Sobat Klik yang sudah Sobat Klik kirim di Padlet di Instagram kita di @klikpodcast, ya kan? Ya. Kalau gitu langsung aja kah kita bahas ceritanya? Boleh. Aku soalnya sudah kepo. Kepo Betul banget. ada yang relate gitu Iya. kan? Iya. Di episode ini cukup spesial dimana narasumber kita kan nih perempuan karena biasanya episode sebelumnya itu Laki-laki. Iya, Point of laki-laki. view-nya sama. betul, dan ada narasumber juga, ada guest juga, guestnya laki-laki juga, walaupun ada pengalaman tapi ya kan kalau dari Pikirannya beda Iya. ya. point of view perempuan kan mungkin berbeda ya. Dan perlu kita ingatin lagi, kita berdua di sini bukan expert sama sekali, nggak ada pengalaman tentang percintaan, jadi belum pernah pacaran gitu Pak. Iya. Kita sama. Saya Mas- juga nggak pernah pacaran. Oh iya, Jujur. betulan. Pernahnya dekat sih gitu. Oh, ya. Pacaran nggak pernah. Betul. Beneran. Jadi bisa lah ya. Ya, nggak apa-apa lah. Nebak-nebak aja lah ya. Ya, jawabannya. betul. Betul, kalau gitu langsung aja lah. Siapa yang mau duluan? Om Pipa gimana? Oke. Om Pipa, ayo gambreng. Oke, aku duluan. Silakan. Habis aku, Yang mau dia ini silakan. oke. Habis aku siapa? Nanti lagi. Oke. Oh, nanti lagi. Nanti Om Pipa lagi. Kelamaan. Habis aku, kamu, Kaisa. Gitu ya. Oke. Nah, itu kita obok dulu ya guys ya. Apanya diobok? Akhirnya? Bukan air dong, ini busa. Oh iya. Ya, kalau pendengar dari Spotify nggak bisa lihat nih, cuma yang dari YouTube aja. Wih, panjang ya. Termasuk besar. Silahkan dibaca. Panjang guys. Wah. Sabar ya. Kayak perlu report. Buset. Oke, saya bacain nih saya. Dengarin nih Sobat Klik nih. Kita jadi pendengar dulu. Iya. Nih, oke. Cerita pertama. Jadi gini, gue punya teman. Beda usia lumayan jauh, tapi sifatnya dia ini very welcoming banget. Rada gila juga kadang orang ini. Awal kisah, waktu itu kita dapat kerjaan bareng. Sebut saja teman gue ini Melati. Oke. Nama samaran dan by the way kita cowok. Oke, cowok namanya. Berarti Tapi Melati. matinya ini cowok ya? Iya, dibilang sih kita cowok ya. Ya. Nah, gue dengan tidak sengaja melihat chat si Melati sama si teman ceweknya, sebut saja Mawar. Oke, Melati cowok, Mawar cewek. Gue shock sih waktu itu, soalnya si Mawar ini juga lagi asik-asiknya chat sama gue. Gue pura-pura aja, nggak tahu kalau mereka ada chat gitu. Tapi si Melati ini kelihatan senang gitu sih lagi chat sama si Mawar. Dan karena gue juga suka sama si Mawar, gue timbul rasa cemburu.
Cuman ya nggak bisa diobrolin langsung gitu ke si Melati karena ya dia lebih tua dari gue, jadi ya aku biarin aja, anggap nggak terjadi apa-apa. Di sini gue juga nggak ada minta klarifikasi ke Mawar ya, soalnya kayak nggak penting gitu, toh kita juga masih teman-teman baik-baik aja. Ya, singkat cerita, gue dan Melati sama dua temen yang lain lagi nongkrong di kafe. Rencana awal mau nobar film, tapi jam ngumpul malah kecepatan dan karena mereka sedang ngumpul, ya gue ikutan aja. Di kafe itu kita obrolin berbagai hal, ya bergosip juga, hehehe. Kayak hukum wajib nggak sih itu? Ya gosip wajib Ya. wajib dong. Hah? Kan supaya asik ya. Iya sih, kayak gitu ya. Anyway, setelah itu ada yang ngajakin main COD, Out of There. Cuman kita main terusnya aja dengan rules pertanyaan gak boleh sama setiap orang. Entah kenapa feeling gak enak nih. Pertanyaan klasik itu gak dikeluarin temen-temen. Sampai tiba giliran gue kalah main dan pertanyaan klasik ini keluar dari salah satu kelompok ini. Pertanyaan itu, kamu suka siapa? Buset, ternyata nembaknya malah ke gue. Ya karena gue orangnya jujur, dalam kurung beneran dia bilang, dia klaim dia jujur ya. Bilang aja gue suka si Mawar. Melati pun terkejut. Di sana gue lihat ekspresinya. Ya semua juga kaget sih waktu itu, nggak nyangka aja dari sekian banyak cewek malah suka sama si Mawar. Ya nggak terjadi baku hantam sih. Everything is fine. Gue dan Melati sampai sekarang masih berteman. Malah kita makin akrab dari sebelumnya. Kita time skip aja karena nggak ada yang notable. Gue dan Melati jalan bareng. Kita ya cerita-cerita kayak biasa. Nothing change. Tiba-tiba dia tanya masih sama si Mawar. Ya gue waktu itu juga bingung sih sama perasaan sendiri, soalnya si Mawar ini balas chat juga nggak niat lama bet gitu, maksudnya nggak niat ya lama bet. Alasannya juga beragam, tapi perasaan senang kalau lagi sama si Mawar ini juga muncul. Gue jawab gitu, lalu masih bilang mending gak usah dikejar kalau gitu, dia nggak tertarik sama kamu. Ya dipikir-pikir bener sih, jadinya perasaan gue ini ya gue pendel sendiri aja, karena untuk apa dikejar kalau si Mawar emang responnya udah gitu. Gue percaya juga sama si Melati ini, dan kayaknya dia juga nggak jadi sama si Mawar karena suatu alasan yang kurang lebih sama. Oke, berarti ini kalau Panjang ya. ini panjang ya, aku capek Minum. Bentar. Kayaknya baru pembukaan sudah minum aja. Iya. Dapatnya panjang ya. Jadi intinya kayaknya ibarat aku sama kamu nih ya. Kita suka sama satu cewek. Saya si Mawarnya Kak Irsa, kamu si Melati. Kita sama-sama ngechat Kak Irsa ngechat kita berdua. Iya, tapi aku tahu kamu suka sama dia, sama Kak Irsa, sama si Mawar nih. Jadi ya, tapi ada satu ketika di mana akhirnya karena dari ini aku kasih tahu kalau aku suka si Mawar. Jadi kita berdua sama-sama tahu nih. Nah kemudian habis itu jadinya ujung-ujungnya sih Mawar nih slow respon kan, jadi terus sama nanti juga jalannya tidak mendekati lagi. Iya. Tapi dalam artinya dia bukan dirumuskan supaya nggak deketin dia, jangan deketin doi. Nah ya intinya kayak gitu lah ya, bisa bilang gimana ya, sahabat saling suka tapi ujung-ujungnya nggak ada yang jadi, nggak ada yang dapat, ujungnya kayak gitu. Nah kalau kamu kira-kira adakah pengalaman seperti itu sih Mbak? Ya kembali lagi ya, kita kan ada pengalaman. Oke, kalau itu kita tanya Kak Irsa. Kalau aku pribadi, aku juga gak ada pengalaman kalau misalnya suka sama satu cowok yang sama sahabat ya. Sahabat, tapi aku kan dulu punya saudara kembar nih. Nah aku pernah kagum sama satu cowok yang sama. Jadi dulu aku kan ikut OSIS di SMA. Ada satu cowok yang kayak diam gitu, misterius kan, cewek itu suka misterius ya. Misterius nah. Suka lah sama satu cowok yang sama, tapi karena aku belum pernah pacaran, bukan berarti nggak pernah dekat sama cowok siapa kan. Karena aku juga deket sama yang lain, jadi alhasil perasaan suka itu cuma ditampung sama saudari aku sampai lama sih, mungkin sampai dia lulus, kakak kelas aku itu lulus. Tapi kalau misalnya sama sahabat masih belum pernah dan jangan pernah gitu suka sama satu cowok yang sama, soalnya bisa renggang gitu. Iya betul. Tapi untungnya ini nggak renggang ya persahabatan. Iya kayak mereka masih berteman. Iya karena kalau cowok biasanya lebih nggak bawa perasaan sih pertemanannya gitu. Kalau dia kan beda ya. Aku juga ada satu cerita yang mirip dengan gini, tapi apa ya? Ya gini. Jadi
eh, aku nggak suka sih sama ceweknya, aku nggak suka Kak. Jadi kayak cuma diolok-olokin aja sama teman ya, kayak diolokin sama satu cewek ini. Nah teman-temanku ini kan ngejek-ngejek gitu aja, ya udah. Tapi nggak lama si teman-teman kayak ngejek ini mulai chat sama cewek yang dia ejek sama aku. Ujung-ujungnya mereka yang dekat, main bareng, teleponan bareng, gogal-gogal, tapi ya juga nggak jadi juga. Iya, tapi rata-rata emang kayak gitu tahu, rata-rata orang-orang yang suka ngecengin kita itu malah jadinya ya sama yang ngecengin gitu. Nah itu kayak Berarti bahaya. iya. Iya, bahaya. Jadi itu permainan teman kita aja. Jadi hati-hati yang punya teman. Hati-hati sobat klik ya. Buat kalian yang suka ngejek-ngejek teman kalian atau kalian yang diejek, Iya. kalian siap-siap aja lah ya. Butikung. Ya, siap-siap aja. Ya tapi ya semoga walaupun apa ya, kalau misal kejadian kita suka sama perempuan yang sama-sama temennya, bagusnya gimana ya, supaya pertemanan itu nggak hancur, mungkin harus ada salah satu yang ngalah kan. Iya, tapi juga jujur itu perlu sih dalam pertemanan. Walaupun pokoknya jujur aja lah, aku suka sama dia ya gitu. Tapi aku juga suka gitu kan. Tapi masalahnya kalau misalnya ngalah itu susah sih. Kalau misalnya dua-duanya sama-sama kan sama-sama keras, ya udah bubar aja bubar. Jadi gimana, mungkin teman-teman sobat klik yang punya ide gitu, yang punya jalan keluar kan bisa komentar di kolom YouTube-nya nanti ke saya. Bisa banget. Bisa. Jadi ya baik lagi tergantung lah ya, Ya. kalau misalnya itu terjadi ke kamu nih, kira-kira kita berdua setelah sama Kak Eza, kamu ngalah atau kamu tetap Aduh, gimana ya? Nggak tahu. nah, kira-kira gimana? Tergantung sih, kalau udah bucin habis kayaknya Terobos terobos aja. aja. Bodoh amat teman, bodoh amat. Ya kan temen doang. Oke. Kalau aku apa ya kira? Ya sama juga sih jawabannya. Ngalah, tapi kalau misal suka banget, ya udah. Berarti kesempatan kita hanya sebatas itu. Nggak juga, nggak dong. Emang? Kan soalnya ada ya yang bilang pasangan itu lebih dari teman posisinya. Karena posisi pasangan di atasnya teman. Iya. Karena dia kita ditemani sama pasangan kita, bukan teman Iya. kita gitu. Jadi kalau misalnya kalian suka sama orang yang sama teman kalian, mungkin perjuangin aja. Soalnya siapa tahu itu jodohnya kalian. Iya. Itu dia, itu. Oke. Next ya. question. Next question. Next Next cerita story. dong. Kita acak lagi. Pendek. Aduh, nempel. Udah. Di apa ini namanya? Apa ini namanya? Diapain? Ya dihentak-hentak. Oke. Di kampung. Oke. Pendek ini. Gimana caranya supaya nggak mati rasa pada seseorang? Berarti ini nanya, bukan cerita ya? Ya ini nanya nanti. Gimana cara nggak mati rasa Sama seseorang. Mati rasa nih? Mati rasa tuh gimana? Nggak bisa suka lagi. Nggak bisa suka. Susah untuk bedakan ini cowok atau cewek sayang sama aku atau cuman main-main sih, atau cuma nongkrong teman sih. Biasanya sih yang suka ngerasain mati rasa tuh cewek ya. Yang sering di PHP ini. Iya, sering di PHP-in, ditinggalin tiba-tiba gitu. Oh jadi karena mungkin masa sebelumnya tersakiti jadi pengen untuk mati rasa gitu. Nggak pengen dong. Nggak pengen, tapi Masa ada orang yang mau Gimana caranya supaya enggak mati rasa? Oh ya enggak. Oke. Pikir kan karena udah sering disakiti jadi nggak mau suka sama orang lain. enggak, biasanya trauma sih yang nyebabin orang itu mati rasa. Tapi kalau ini biasanya dari perspektif cewek ya, kalau misalnya dari perspektif cowok nggak tahu tuh. Kalau mati rasa tuh disebabin oleh apa biasanya? pernah mati rasa nggak? Mati rasa sih pernah hati ya. Bukan hati, lebih kaki ya. Keram. Kesemutan. Ya mati rasa. Beda dong. Keram beda. sebenarnya apa ya? Ya nggak ada sih. Karena biasanya cowok yang mengkhianati sih kebanyakan. Kan cowok yang Iya benar banget sih. Biasanya cowok yang mengkhianati ya sobat klik. Jadi kalau ada cowok di sini mungkin ada yang dikhianati oleh dua orang ini. Jangan sampai. Ntar dulu, aku harus tahu banget dulu. Jadi mati rasa ini dulu ya kita nggak bisa merasakan jatuh cinta kepada orang lain. supaya. Terus dia nanya supaya nggak mati rasa ke orang lain. Gimana caranya? Kalau misalnya jawabnya dari perspektif cewek sih dengerin aku ya. Dengerin aku gitu. Biasanya mati rasa itu disebabkan karena ada trauma, misalnya diselingkuhin sama cowoknya, terus tuh sudah aku serius nih kayaknya nih jodohku deh gitu. Tapi ternyata orang yang mengira jodohku ternyata kayak misalnya tiba-tiba banyak bohongnya gitu, terus tuh menjauhkan aku sama keluarga aku, menjauhkan aku sama teman-temanku gitu, dan alhasil kayak
dia sudah nyerah sama hubungannya dia gitu. Jadi untuk percaya sama cowok itu sulit. Bahkan ada tuh kalau cewek dirasa biasanya slogannya semua cowok itu sama aja gitu. Itu sudah mati rasa tuh dia. Kalau misalnya dari aku pribadi, gimana caranya supaya kita nggak mati rasa sama cowok? Sebenarnya kita harus jadi perempuan yang independen gitu. Jadi jangan mau untuk berdiri di atas kaki kamu sama kaki cowok kamu gitu. Jadi jangan ngandalin cowok atau pasangan kamu gitu. Kenapa? Karena tabiatnya laki-laki mungkin oknum tidak semuanya itu tidak cukup sama satu perempuan gitu. Dia akan cukup ketika HP ini penuh banget loh sama chat-chat perempuan, atau aku pikir sama cewekku malam ini, besok kayaknya bisa deh sama sahabatku yang cewek gitu. Ciri-ciri buaya. Iya, ciri-ciri buaya kan banyak banget kan, apalagi di TikTok gitu kan banyak banget. Jadi caranya berdiri di atas kaki kita sendiri, terus tuh percaya kalau misalnya cowok kita bisa ngelakuin hal-hal sendiri, kita juga bisa untuk ngelakuin hal-hal sendiri. Terus tuh juga dibiasakan kalau misalnya ada laki-laki yang chat kita, itu jangan langsung baper, jangan langsung nembak, kayaknya dia suka deh sama aku, kok dia nanya aku lagi makan, sudah makan atau belum sih gitu. Jangan-jangan dia ada mau pesenin aku GrabFood nih gitu. Jadi jangan berpikiran baper dulu, pokoknya jalanin aja dulu, anggap semua yang lagi deketin kita itu teman. Kalau dia sudah ungkapin perasaannya, baru ya udah tanggung jawabnya ke kita mau terima atau enggak. Dan setelah ngejalanin hubungan juga jangan taruh bebanmu sepenuhnya kepada laki-lakimu. Misalnya dia jadi teman antar jemput kita terus gitu. Tetap harus independen. Tetap harus independen, menjadi perempuan yang elegan. Mungkin walaupun susah kita coba aja. Kan soalnya ini caranya supaya nggak mati rasa kan. Kalau misalnya dari kedua kata-kata sebenarnya kalau dengar penjelasan kakak tadi sebenarnya kurang lebih mungkin wanita kan juga bisa aja nyakitin cowok kan dengan mungkin selingkuh juga nggak maksudnya ya mungkin walaupun kedengarannya cowok lebih sering tapi kan cewek tetap aja ada kemungkinan ada yang selingkuh, atau mungkin udah deket banget kan, mungkin udah pacaran tiba-tiba mungkin atau dikhianati kayak gitu. Kan ada kasus lah. Nah, yang baru-baru itu ya? Iya, betul. Perlu kita sebut. Jangan di-spill. Iya, yang kayak gitu. Terus lanjut ini yang tadi saya cukup setuju adalah yang jangan baperan. Nah, itu betul banget. Jadi mungkin kalau kalian lagi chattingan atau kalian berinteraksi dengan perempuan gitu kayak, baiknya perempuan ini dan iya connect. Nah itu friendly tuh, karena hati-hati tuh, karena bisa aja orang itu baik ke kita karena ya pada umumnya mereka memang baik gitu, teman-teman. Iya, jadi ya jangan baperan, itu sih setuju banget. Gitu sih. Udah, kayak kamu ada? Gak ada sih. Nggak ada. Ya kembali lagi ke baper kan awalnya semuanya di baper. Iya benar. Itu lah ya. Jadi lagi jelasin aku udah sengaja robek ya udahlah ya. Kita next aja lah ya. Aisyah, silakan. Aku mau cari yang pendek-pendek. Capek ya bacanya ya. Nempel. Lucu banget ya dua bulan. Iya. Kan kita nggak cerita asmara ya. Pinky. Terus saya pakai baju pink dong disuruhnya. Walaupun kecil ternyata cukup banyak juga ya. Oke, aku bacain. Nggak tahu nih siapa yang nulis, tapi aku baca. Katanya gini. Waktu pertama kali masuk sekolah, pernah langsung dideketin sama satu cewek, dan waktu itu saya masih tidak mengerti arti cinta. Polos nih. Dan pada saat itu, cewek tersebut mengungkapkan perasaannya ke saya dan menembak saya menjadi pacarnya. Dan saya pun dengan tidak tahu apa-apa menerimanya. Sudah tahu apa-apa. Di dalam hubungan yang kita jalanin, kebanyakan dari ceweknya yang mencari topik, dan saya dengan cuek main game tanpa pedulikan chat dari dia. Sampai semingguan kami berhubungan. Cewek tersebut memutuskan dan meninggalkan saya, dan saya pun diblok oleh dia. Menurut kalian, apakah saya jahat banget terhadap dia? Dari kakak dulu deh. Kalau dari yang aku dengar sih ya sebenarnya cukup mengerti sih si cowok ini. Dia kan orangnya polos ya. Karena ya bukan mirip ya. Kalau
saya jadi dia nih, ini ada ngomongin ke orang-orang juga. Kalau misalnya kan saya ini kan nggak berpengalaman nih kak, ya kan. Jadi kalau misal ada cewek nih juga yang nembak saya nggak suka tapi saya lihat ceweknya oke, mau dari penampilan atau dari apa, ceritaran, apalah semua overall lah, itu bisa aja saya terima dan mungkin saya bilang juga. Nah tapi nggak tahu dia bilang nggak ke ceweknya kalau dia nggak ada perasaan apa-apa, ngerti deh. Iya tahu ya. Nah dan dia di situ merasa dia nggak ada effort lah, kayak yang cari topik yang harusnya biasanya cowok jadinya cewek gitu kan. Cowok yang cuek. Terus sampai akhirnya diputusin, dia nanya kira-kira jahat atau enggak. Sebenarnya sih dibilang jahat sih kayak, kalau menurut aku sih kayaknya enggak juga ya. Tapi tetap salah. Tapi ya iya, karena gimana ya, kamu udah ada effort ya kan dari ceritanya itu. Dia cuma mau nyantap aja rasanya pacaran. Iya, karena dia nggak tahu apa-apa kan gitu ya. Jadi dia mungkin dia pengen coba aja dan nggak ada, mungkin ya kurang effort, ceweknya capek, ya diputusin deh. Kasian sih ceweknya. Gitu sih. Mungkin ceweknya bisa mendekati cowok yang satu. Bisa banget. @dillay. Oke. Editor bisa ya, siapa tahu nanti kalau misalnya saya juga lagi kesini bisa lihat, oh ternyata ada yang mendampingi sudah ada yang mendampingi nih, ampun, amin, ternyata seingin itu untuk memiliki perempuan. Betul. Jujur ya. Iya dong, betul dong. Oke, kalau misalnya dari kakak sama atau beda? Kan dia tetap salah sih karena dia nggak ada effort, dan kalau dia memang nggak suka tapi dia terima, harusnya ya tadi dipilih dulu. Mungkin kalau walaupun dia belum ada perasaan dan dia main terima, seharusnya dia tetap gimana caranya dia berusaha untuk mengenal cewek yang lebih baik. Nah ya itu. Ya, tadi lanjutinnya aku ada selalu bilang kalau aku juga sama ditembak dan aku terima tapi nggak suka, tapi tetap aku berusaha menjadi pacar yang baik. Itu tandanya kedua tipe laki-laki di sebelah saya itu tipe-tipe laki-laki yang sangat menghargai perempuan. Bukan buaya ya? Oh iya, semoga nggak buaya. Gitu. Tapi kalau menurutku dari perspektif cewek ini jahat atau enggak, kalau misalnya ceweknya hatinya gampang tersentuh, ini sakit banget sih. Ini jahat banget pasti anak cowoknya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba cowok ini cerita gitu ke temannya, kan sebenarnya aku cuma coba-coba aja sama dia gitu. Oh iya. Aku nggak ada perasaan sama dia, sakit banget. Dan itu adalah definisi laki-laki benar-benar jahat. Semua cowok sama aja, nanti mati rasa lagi. Jadi nanti dia bilang, semua cowok sama aja nih, cariin dong aku cowok gitu. Dan sebagai cowok menurut aku harusnya bisa punya pendirian lebih daripada perempuan. Jadi kalau misalnya nggak suka ya bilang nggak suka, kalau misalnya suka ya bilang suka gitu. Kalaupun memang nggak suka tapi mau coba, ya betul tadi kata kakaknya kan, harus punya effort lebih lah, kayak misalnya kamu hargain, kamu cari topik lah minimal, jangan cewek semua cari topik terus tuh ditinggal main game, ya ampun, kamu cewek ini apa, dia kan jangan tahu. Karena hal kecil aja yang dinotis sama cowoknya, cewek udah seneng banget. Iya seneng banget, kayak misalnya dipasangin helm gitu, tapi kan kayak ceweknya bisa terbangnya sudah jantungnya langsung copot. Dapat satu. Apa lagi? Ada dipraktekin ya? Ya, siapa tahu kan. Siapa tahu. Makanya kita doakan mungkin sobat klik yang nonton ini akan banyak nanti, jadi kita doakan. Ya Tuhan, semoga cepat-cepat dapat jodoh. Amin. Mungkin cewek-cewek di depan kita bisa dapat cowok, ya cowok-cowok di samping saya bisa dapat cewek. Amin. Baik banget Kak Indah. Ya. Nah, next kalau aku ya. Silakan. Ya aku belum makan. Ya karena ini kebanyakan cowok. Nanti capek bacanya. Nah, dapat panjang apa pendek? Kayaknya oh, mirip lah sama Kaisa punya cerita kronologi. Oke, gimana bacain? Kita baca ya. Boleh nggak sih kita berharap sama seseorang yang kita kenal dari sosmed atau dating apps atau semacamnya? Aku baru-baru ini kenal sama seseorang from dating app. It's been a month since we first talked to each other. He is such a nice guy, pengertian, trying to understand me, looking for me every time, loving his parents dearly, don't talk a lot, dia lebih ngedengerin apa yang aku ceritain ke dia, selalu ngabarin dia di mana,
and cute all the time. But I overthink about it. Kayak, is he doing all of this cuma sama aku, or dia emang baik, or dia cuma jadiin aku teman gabutnya? Am I only the one that he treats like this? At first, I didn't catch any feelings for him, but now I think I have a crush on him. What should I do then? Dari dating app ya. Iya kayaknya dari sosmed atau dari kayak internet ada juga sosmed ya gitu. Jadi dari sosmed jadi baper. Kayak soalnya cowok ini baik gitu Ini cowok atau cewek? Yang nulis cewek. Yang nulis cewek nih, soalnya dia bilang him cowok, iya cowok, he cowok. Iya, dia bilang kan di sini cowoknya ini pengertian lah, baik lah, ngerti dia, jadi iya, pendengar yang baik. jadi pendengar yang baik. Nah dia overthinking kalau apakah cowok ini cuma kayak gitu doang ke dia, ya ataukah cowok ini yang baik seperti yang kita sempat singgung masalah friendly ini. Ya intinya dia nanya sih apa yang harusnya dilakuin gitu, karena dia udah mulai timbul nih perasaan gitu dan sama cowok ini, cuma ya itu dia overthinking itu sih. Iya gitu lah. Kayaknya jangan baper dulu deh. Aku sih mau nanya dulu deh sama kakak-kakak di sebelahku. Indikasinya cowok kalau suka cewek itu apa? Ngapain? Silakan. Ini ngapain ya berarti? Hah? Kalau Nanti kita bakal berkaitan kalau sama kita ini. kalau kita suka cewek itu kita ngapain? Iya, kalian ngapain? Silakan dijawab. Kan akhir-akhir ini kamu sedang dekat sama Nggak ada, udah jangan masak dong. Kalau aku ya, kalau aku suka sama cewek, ya pasti baik nih ke dia. Terus bakal ya sediain adalah waktu kalau misal dia mau ngobrol, mau cerita, ada sediain. Terus kalau misal dia ulang tahun, ya pasti kasih hadiah. Pokoknya jadi ya cowok yang baik lah. Kode. Kan misal kalau aku sama cewek kira-kira kayak gitu. Kayak gitu sih. Ya, kalau aku kayaknya ngindar karena sekarang kan masih belum mau pacaran. Masih belum punya rasa tanggung jawab yang besar. Jadi kalau lagi suka orang mungkin bisa. Jadi kalau misalnya yang satu sekolah sama kakak ini ya kan, kalau misalnya berasa untuk dihindari, nanti dia suka sama kamu. Sama dong. Jadi sekalian buka-buka aib ya kan. Iya itu Gara-gara klik podcast. Iya benar banget. Balik itu respon dari kakaknya gimana tuh? Ngajak ketemuan sih kalau aku. Ngajak ketemuan. Ya kan sudah ada yang cowoknya baik nih, tapi nggak tahu baiknya ini karena friendly doang atau gimana. Kan dan tahunya juga dari dating app kan. Iya. Ya ketemuan aja lah. Ketemuan. Kalau misalnya beda negara gimana tuh? Iya susah. Iya sih susah sih. Gimana ya, ini susah juga ya. Dia tadi nanya apa? Dia nanya nih, ya Apa dia yang harus dilakukan? apa yang harus dilakukan, karena dia mikirnya kira-kira cowok ini emang friendly aja kah atau gimana, karena dia jadi suka nih, I have a crush on him sekarang. Aku mau cerita nih. Aku punya teman cewek gitu. Dia temannya satu tim sama aku pas kompetisi debat gitu misalnya. Dia adalah salah satu perempuan yang emang orangnya itu frontal, tapi frontalnya di belakang layar. Jadi dia dekat sama cowok, mungkin teman satu sekolahnya kali ya, mungkin. Dia dekat sama temannya satu sekolah, mungkin. Terus tapi kayak cowok ini ngasih perhatian gitu, kayak misalnya ngirim dia Gojek gitu. Terus dia juga pesankan dia Gojek karena dia emang tipikal anak yang mandiri gitu kan ya, soalnya orang tuanya dua-duanya itu pekerja gitu. Terus tuh juga dulu saat di organisasi waktu SMA itu cowoknya itu kayak ngedekatin teman aku ini gitu, kayak misalnya lagi jalan di koridor langsung kayak sampainya berdua gitu. Terus kalau misalnya temanku karena suka pingsan, yang paling perhatian dan peduli itu ya cowok ini. Tapi teman aku namanya cewek kan, sudah lu bilang tuh cewek kan lebih ke hati ya jadinya ya. Bawa perasaan. Jadi cewek ini, teman aku ini ternyata terbawa perasaan lah sama si temannya cowok ini. Alhasil dia cerita ke sahabat-sahabatnya, kan cewek kan
agak ngerti kan, kayak aku suka banget loh sama dia, kayaknya kenapa ya perhatian banget sama aku gitu. Dan ternyata obrolan ini sampai ke cowok tersebut, dan ternyata cowok tersebut entah ilfil atau apa itu nggak tahu sampai sekarang, itu cowok itu langsung ngejauhin teman aku ini. Nah setelah lulus di SMA masuk semester 2 kalau nggak salah di bangku perkuliahan, cowok ini kembali chat-chat teman aku. Nah chat-chat teman aku karena teman aku itu sudah capek sama perhatiannya, perhatian cowok ini, terus juga takut dia PHP-in. Alhasil teman aku nanya frontal ke temannya yang cowok ini, kayak misalnya kamu chat aku tuh apa sih tujuannya, dulu kamu perhatian sama aku tuh apa sih tujuannya gitu. Aku tuh sudah malu tahu cerita sama teman-temanku, tiba-tiba kamu jauhin gitu. Dan alhasil cowoknya baru jujur kalau misalnya cowoknya itu sudah punya perasaan sama si cewek sejak SMA, cuman si cewek itu tidak secantik saat kuliah gitu. Jadi dia lihat fisik. Jadi nah jadi saran aku, cowok kalau misalnya baik sama kamu, perhatian sama kamu, itu jangan diambil baper dulu. Emang lebih baik tuh ajak VC, terus itu ajak ketemu, dan jalan satu-satunya sebelum menjatuhkan hati adalah ketemu dulu sih. Iya, kita lihat gerak-geriknya, soalnya itu sakit banget tahu pernyataan kalau misalnya dia dari dulu emang suka tapi dia malu kalau misalnya kondisinya tidak sebaik sekarang. Berarti benar ya kalau cowok mencari pasangan itu dari mata, kalau cewek mencari pasangan itu dari telinga. Kenapa? Suara cowok. Gombalan, kata gombalan. Oh iya benar. Kalau cowok kan lihatnya dari fisik, kalau cewek dari gombalan. Tapi ya fisik pengaruh sih pasti, penampilan, karena kan yang dilihat penampilan gitu. Tapi ya personality itu juga ngaruh banget. Itu juga. Iya sih. Ini menurut kalian bagusnya ajak ketemuan gitu ya, gitu. Ini untuk apa? Mungkin utarain perasaan dan untuk terlalu dalam perasaannya, sebelum terlalu dalam. Supaya tahu berpikir juga kan. Kan soalnya biasanya kalau habis ketemu tuh tahu nih makin perhatian atau enggak gitu. Kalau makin perhatian berarti serius nih sama aku. Kalau enggak ternyata ya Allah gitu. Atau apa? Mungkin aja nggak kalau misalnya dites gitu. Misal contoh nih, mungkin kayak ini kita ambil cerita temennya kakak ya. Jadi ini misal si teman kakak yang cewek ini kan cerita ke teman-temannya. Nah dia mungkin teman-temannya bantu dengan ngetes apa ya, biasa tuh apa ya, keseriusan, ngetes si cowoknya gini kira-kira suka sama si cewek ini, mungkin apa ya. Iya, cara ngetesnya itu pakai apa gitu? Sebar berita apa gitu, mungkin si apa aku pengen nonton drakor ya. Pokoknya kan tempatnya kayak ngomongin kayak si ini lagi sakit gini. Mancing ya. Sampai itu cowoknya nyamperin lah, walaupun jauh atau lagi sibuk apa, atau ditinggal kerjaannya langsung hanya kan nonton drakor sih. Tapi ya. bisa dicoba. Iya boleh dicoba. Pokoknya rumusnya kalau dari siapa tadi Kak Billy ya. Kak Billy tuh banyak-banyak nonton drakor, siapa tahu dapat referensi gitu. Tapi aku ada temenku ini ya sama, dia kenal tuh dari aplikasi lah, tapi bukan dating app sih, ya sosmed anggapnya gitu. Mungkin mereka ada video call atau dan sebagainya, tapi kayaknya sebelumnya belum ada ketemu mungkin, tapi tahu bisa jadi gitu. Nah karena jadinya mereka main bareng gitu secara online, dan gak cuma satu yang temanku yang berhasil mendapatkan pasangannya, ada lebih dari satu kayak. Jadi kayak kadang Billy mau coba juga. Udah coba sih kayaknya. Kadang lihat mereka tuh kok bisa gitu, dari cuma online gitu baru kenalan tuh nggak nyampe sebulan lah tiba-tiba bisa jadi gitu. Kadang cuma mikir kayak gitu aja, kok bisa gitu. Tapi juga nggak mustahil, banyak juga loh yang jodoh dapatnya dari aplikasi gitu. Ada siapa ya? Nggak boleh sebut aplikasinya ya? Boleh nggak? Boleh. Tinder ya? Iya. Biasanya kayak gitu tuh, biasanya ada yang tiba-tiba kok sudah mau nikah aja, ternyata pas tahu ceritanya aku dapat ini calon tuh ketemunya di Tinder gitu. Yang penting yakinin hati, soalnya kalau jalanin hubungan sama manusia juga melibatkan Tuhan kan pasti. Iya betul. Jadi sambil dilain dikasih petunjuk lah. Itu perlunya saat kita berhubungan dengan pasangan
bawa doa. Ya itu sih. Jadi kita next lagi lah. Siapa nih? Terakhir, aku kan kamu. Oke. Dari yang pendek atau yang panjang? Yang pendek. Aku nggak tahu. Aduh, nggak dapat ya. Mana yang pendek? Itu. Oke. Ini kacangnya kita jangan dipegang dong. Kita nggak perlu. Oke. Nggak mau juga ya, saya Jangan mau. Jangan dong, habis ya. Oke, baca ini. Jadi, dulu aku punya teman dekat cowok. Kemana-mana sama cowok ini. Kita jarang chatan atau call. Mungkin dia tahu kalau aku lebih prefer untuk ketemu langsung. Not really sure about it. Selama jalan itu kita sering ngomongin banyak hal. Tapi emang nggak pernah membahas soal relationship sih. Dia juga suka ceritain cewek yang dia suka ke aku. And I'm really okay with that. Cause we are just friends. Dia nitip kado, bunga dan segala macam yang related sama cewek yang dia suka itu. But suddenly, dia confess his feeling and he wanted us more than friends. Oke. Sampai mana tadi? And I cannot accept that because I don't have the same feeling with him. Aku tidak bisa menerima dia cuma karena kasihan atau semacamnya, atau dia hubungan kita jadi makin rendah. Yang awalnya dekat banget sekarang ujung aja enggak, cuma sekedar penonton story Instagram. But I cannot get in for that. Aduh, gimana sih tadi kepikir ini loh bakal happy ending. Kayaknya enggak. Jadi punya teman dekat cowok, terus dialah gitu. Kemana-mana. Tapi si temen ini dia bilang dia suka sama cewek gitu kan ya? Iya, dia curhat itu kayak apa ya? Mungkin sebagai pencari topik kan juga bisa gitu ya. Terus dia ini kado, dia milih kado dengan sesuai kriteria sama yang cewek dia suka yang dicurhatin. Tapi tiba-tiba dia nembak. Ya. Gimana sih si cowok ini? Jadi mungkin yang cowoknya ini memang suka sama si cewek ini, tapi dia curhatnya pakai inisial orang lain. Mungkin sih. Ya, tapi kita lah. Ya buat ini kamu teman dekat cowoknya yang sabar ya. Karena kita sesama cowok harus mendukung cowok ya. Enggak. Cuma kan lihat dari ceritanya kan ya ada effort dia sudah tapi ditolak. Iya, karena ya kayak paling ceweknya nggak ada perasaan apa-apa. Terus jadinya makin lenggang sih. Nah ini sih salah satu mungkin akibat kalau suka sama teman dekat yang beda gender ya. Tapi emang aku tahu nggak ada cewek sama cowok yang teman dekat tanpa perasaan. Dia ada gimana? Dia ada aja dong. Kenapa aku gimana? Kan sekarang lagi katanya ada sahabat cewek. Siapa? Oh, aku sahabat cewek lebih dari satu. Berarti semuanya jadi pasangan. Enggak, bisa dong. Enggak. Ya itu resiko lah kalau pas teman-teman salah satu resikonya itu. Kalau udah kontes kayak gini dan jadinya nggak deket, ya. Tapi kalau di drakor jadi aja tuh. Nih, itu kan di drakor. Ada yang jadi, ada yang enggak. Iya. Tergantung kita orang. Karena aku punya tahu pengalaman kayak gini, tapi nggak sampai itu ya, nggak sampai dia beliin barang atau apa. Gitu. Jadi aku sahabatan sama dia dari SMA. Dari SMA kelas 1 gitu. Jadi kita satu frekuensi ceritanya, gitu suka lomba-lomba gitu. Dan ternyata pas lulus SMA itu musim kan yang kayak template dicontreng. Oh iya. Nah itu jadi ternyata dari situ teman aku satu kelas itu bilang harus pada isi ya ini, terus ada pertanyaan pernah suka sama teman satu kelas gak gitu. Dan ternyata aku nggak nyangka, memang aku nggak pernah suka sama teman satu kelas gitu. Ternyata dia contreng lah, dan alhasil kayak ditanya tuh siapa dan ternyata dia sukanya sama aku, jadi aku kaget. Tapi alhamdulillahnya, syukurnya sampai sekarang hubungannya tetap baik. Cuman kayak nggak nyangka aja gitu kan, kita sahabatan, dia itu suka curhat tentang cewek yang dia suka, pun aku juga suka curhat kalau misalnya aku lagi temenan deket sama siapa nih ke dia gitu. Dan gak nyangka kalau ternyata selama 3 tahun itu punya perasaan gitu. Tapi syukurnya happy ending tetap sih. Enggak. Bagus lah kalau gitu ya. Ya mungkin gitu sih. Ya buat sobat klik nih, mungkin kalian yang sedang mengalami hal yang serupa
Ya, semoga kalian nggak jadi ini ya, jadi apa sih, tetap berteman sih. Tapi mungkin ya vibe-nya awal-awal mungkin beda kali ya. Ya, Mungkin ya. Paling canggung ya. Iya. awkward. Iya. Nih mungkin next terakhir lagi satu kali lagi dari Kak Iksa nih terakhir. Terakhir ambil yang kayaknya nggak ada yang pendek. Dari awal Udah panjang semua tuh. Sobat Kliknya apa ya? Penuh antusias untuk menceritakan cerita mereka. Oke, benar kata pertamanya. Katanya gini, cinta pertamaku cuma 2 minggu, padahal PDKT-nya 6 bulan. Sudah suka banget sama doi, ngobrol juga nyambung, tapi akhirnya ada timbul rasa sayang. Karena aku masih nggak tahu apa-apa soal relationship, jadinya aku bingung harus apa dan gimana. Pas udah jadian, cerita ke orang tua dan ternyata orang tua nggak setuju karena ada background doi yang kurang serak. Dan yang aku tahu, yang namanya pacaran itu kan ujungnya pasti ke pernikahan. Kalau dari sini aja sudah nggak disetujui, untuk apa dilanjutin? Jadi dengan berat hati kita putus. Menurut kalian yang aku lakuin udah bener atau belum ya? Lagi cerita yang cukup sad ya. Ya, sad ending. Jadi ibarat nih gara-gara keluarganya nggak suka karena background si pasangannya Nggak serak ya. Tapi ya kita nggak bisa salahin keluarganya sih, karena memang bibit bebek bobot itu cukup penting lah. Iya. Kira-kira apakah Dia cewek salah? salah? Nggak dibilang salah kayaknya, menurutku sih kayaknya enggak. Tapi gimana ya? Dibilang, aduh bingung juga kok. Kan keluarga nggak suka. Ya sebenarnya ada bagusnya juga gitu ya. Keluarga mungkin ya, karena mungkin background pasangannya kan buruk mungkin ya. Ada yang kurang serak. Dan itu ya sebenarnya fine aja sih, cuma ini aku juga mungkin kebiasaan nonton atau gimana. Kadang kan walaupun ada pertentangan orang atau keluarga kan sebenarnya ada aja mungkin yang bisa jadi melewati berbagai macam rintangan. Itu dia. Jadi sebenarnya apakah salah? Menurut aku sih enggak ya, kamu nggak salah sih. Fine aja kalau memang itu keputusanmu, putus ya sudah. Ya. Masih banyak yang bisa. Masih banyak ikan di laut gitu. Betul. Kalau cowok kayak gitu ya ngomongnya ya. Masih banyak ikan di laut, udah nggak apa-apa, putus aja, masih banyak ikan di laut. Saya kalau mau ngomong masih banyak ikan di laut tapi satu pun belum dapat. Gimana coba? Berarti cara mancing yang belum benar. Umpannya belum dapat. Oh ya. Iya mungkin. Iya. Salah atau enggaknya sih ya sebenarnya nggak salah, nggak salah karena kan ada background yang kurang serak. Tapi kembali lagi ke background yang kurang serak ini, backgroundnya apa? Apakah bisa dimaklumi? Kalau ya memang bisa dimaklumi kan berarti masih bisa berubah, terus bisa sama-sama pasangan ini untuk menunjukkan ke orang tuanya kalau di sini lebih baik lagi. Tapi kalau memang udah nggak bisa dimaklumi ya udah benar aja dilakukan. Soalnya kan sudah beda background ya. Masa putus cuman misalnya karena beda background fotoku merah, background fotonya dia biru gitu kan, itu namanya nggak benar gitu, itu salah. Tapi segala keputusan yang sudah diambil dari suatu peristiwa menurut aku itu sudah benar sih dari orang itu, karena dia ambil keputusan itu berdasarkan pertimbangan gitu. Oh juga kalau misalnya jodoh pasti akan balik lagi kok. Iya. Jodoh nggak akan kemana gitu ya. Jodoh pasti bertemu gitu. Jadi benar atau salahnya keputusan dia pasti dari keputusan itu ada pengalamannya lah. Pasti ada pelajaran yang walau sedikit. Itu sih ya. Ya mungkin ya siapa tahu, entah ya mungkin di sini putus ujung-ujungnya nanti bakal nyambung lagi. Jadi kalau jodoh itu tadi jodoh nggak kemana. Ya itu. Ya itu terakhir sudah ini mas guys, sobat Tik, ini mumpung durasi udah cukup. Iya Indra. Oke. Jadi bagi teman-teman yang punya cerita bisa menulis ceritanya di link card Instagram Klik Podcast di @klikpodcast. Kalian bisa juga kalau mau menuliskan nama kalian gitu, siapa tahu mau di-spill, boleh banget. Ya kan? Mau di-spill. Siapa tahu. Iya. Dan bagi teman-teman yang sedang mendengar di Spotify, kalau mau nonton juga bisa di YouTube-nya DPC Pastinya Sama Dinda. Dan bagi teman-teman yang menonton di channel YouTube bisa mendengar juga di Spotify Klik Podcast. Pokoknya bisa kunjungi Spotify dan YouTube
ya YouTube DBC Podcast Samarinda dan Spotify Podcast bisa melalui link card yang ada di bio Instagram. Itu. Thank you Kak Ilsa buat Oke, terima kedatangannya. kasih. Thank you banget, Kak Ilsa. Dan ini seru banget bahasnya soalnya tentang percintaan. Ya, mungkin kakak ada saran buat teman-teman buat Ada para apa jomblo-jomblo. gitu ya. Iya. Karena baru patah hati ya gitu. Iya. Karena baru patah hati dan baru ngerasain berdapat pengalaman yang baru. Jadi sarannya ke teman-teman soal percintaan kalau bisa itu jangan pilih pasangan itu misalnya berdasarkan dari fisiknya, berdasarkan dari sama hobinya aja, tapi kalian harus pentingin ketika kalian memilih pasangan dan juga kalian menetapkan untuk aku bakal serius sama dia, kalian harus perhatikan sikapnya, attitude-nya, terus itu keterbukaannya dan juga kepercayaan serta sejujurnya. Soalnya percuma lah orangnya ganteng, percuma lah satu frekuensi, ketawa hahaha, tapi ternyata di balik itu semua di akhir nanti kita ketemu banyak kebohongan gitu, itu sakit banget sih. Jadi sangat ya untuk teman-teman kalau misalnya sudah punya pasangan yang merusak kepercayaan diri kalian, menjauhkan dari teman-teman kalian, atau misalnya mengikis komitmen kalian terhadap hidup kalian, itu ya carilah jalan keluarnya. Mungkin meninggalkan adalah salah satu jalan keluar untuk memperbaiki. Itu guys ya, kita sudah dapat lagi satu kata-kata Aisyah. Aisyah mungkin ada mau promosi something podcast kakak mungkin? Bener banget loh, aku senang banget diundang di Klik Podcast karena aku juga punya podcast. Tapi belum update episode terbaru ya, Sobat Klik gitu. Jadi teman-teman Sobat Klik bisa akses di Spotify aja. Itu namanya adalah Kataku. Gitu. Di situ bakal banyak curcolan-curcolan baik yang bermanfaat maupun yang nggak bermanfaat, tidak apa-apa lah ya. Iya. Untuk mengisi waktu. Tuh, guys, jangan lupa juga podcastnya Aisyah, Kataku ya. Iya, Kataku. Gitu. Ya, Kita tutup. Kita ingatin lagi nih ke Kak Aisyah. Tagline kita Klik Podcast, taking content to the next level. Content to the next level. Iya. Kalau gitu, sekian Sobat Klik. Tetap di Klik Podcast, taking content to the next level. Bye bye. Thank you Kak Aisyah. Thank you. Oke Sobat Klik. Bye bye.